Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan guru, teman-teman saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Di sini sebenarnya saya izin akan memberikan sertifikat kuisis ya, berkaitan dengan materinya yang adalah presentasi kemarin. Sebelum saya presentasikan, ya saya mohon izin kegiatan kita hari ini direkam dengan menggunakan Google Meet. Lalu saya mohon izin juga berbagi layar Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, sebelum saya memberikan cara bagaimana mendapatkan sertifikat, saya jelaskan dulu bahwa di sini ya, saya besarkan dulu, saya zoom ya. Di kuisis semua mungkin guru-guru di Indonesia paham ya, sudah paham sekali dengan kuisis karena digunakan pada saat kegiatan pembelajaran dapat berupa sumatif maupun formatif ya, sumatif maupun formatif dengan menggunakan kuisis. Oke. Nah, di sini saya kuisisnya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu ya semuanya ya. Kalau ada yang basic, ada yang lain sebagainya. Nah, di sini saya akunnya adalah kuisis super trainer Bapak Ibu. Ya. Kuisis super trainer. Lalu di sini jenisnya tipenya adalah akun sekolah atau distrik. Ya udah ntar aja. Kan pada bubar deh. Iya kita mah. Kuis sama kan. Oke. Baik. Di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Kuisis ini sangat menarik sekali karena setiap beberapa waktu ada updating data sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pendidik, terutama pada kurikulum Merdeka. Makanya kuisis itu kerjasama dengan Kemdikbud dalam kurikulum Merdeka. Namun untuk Kementerian Agama tidak bergabung ya, atau tidak kerjasama. Namun kita bisa sebagai guru madrasah tetap ikutan. Seperti saya kan di sini menjadi super trainernya kuisis, walaupun dari madrasah, dan beberapa guru madrasah pun juga banyak yang ikut dari Kota Malang, dari manapun juga ada ikut. Nah di sini saya sebagai kuisis super trainer sehingga dapat melatih teman-teman maupun offline maupun online ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kuisis saya, ya perpustakaan saya di atas. Perpustakaan saya di sini atas. Kemarin saya buat presentasi 17 slide ya Bapak Ibu ya. Di sini ini premium. Nah, tentunya kelebihan dari kuisis yang saya punya itu ketika disimpan itu dalam privasi ya, misalkan saya ditulis saya simpan seperti mana ya, buka di sini mana ya, atau saya contoh buat baru atau ya. Oke. Kalau misalkan saya buat baru Bapak Ibu ya, nah tentu kalau ketika buat penilaian ya tentu di sini saya bisa menggunakan beberapa 3 aktivitas ini ya, bisa dari awal, dari EI, dari Excel dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari sini, nah saya juga bisa mengimport dari text form atau dokumen. Namun kita nggak bahas hari ini, kita hanya informasikan saja. Nah, di sini ada diferensiasi juga, artinya kita sebagai guru di level RA sampai dengan level SMA itu harus mengetahui mana siswa yang memang memiliki kebutuhan, misalkan dari bakat maupun dari minatnya dia, kita harus mengetahuinya dengan menggunakan asesmen diagnostik awal. Nah, dengan menggunakan asesmen awal, tentunya kita dapat mengetahui mana siswa A, mana siswa B yang benar-benar dibutuhkan. Nah, di sini di kuisis ini sangat penting sekali nih. Misalkan saya punya siswa namanya Abdul Latif Badrak misalkan di sini. Nah, di sini ketika mereka mengerjakan kuis atau penilaian asesmen dari kita berupa formatif maupun sumatif, kita bisa menggunakan
akomodasi dasar dari bantuan ini, kuisis. Misalkan pembaca otomatis, misalkan Abdul Latif itu perlu pembacaan otomatis secara otomatis, kita bisa aktifkan Bapak Ibu. Jadi nanti kuisisnya bisa ngomong gitu ya, berbahasa menjelaskan. Jadi kan misalkan kalau ini mungkin ya bagi tunanetra dan lain sebagainya ya. Atau di sini waktu tambahan pertanyaan. Teman-temannya mungkin pertanyaannya satu pertanyaan itu 30 detik. Nah, untuk Abdul Latif misalkan itu karena anak ini mungkin gitu kan misalkan hasil dari asesmen diagnostik kita itu dia membutuhkan waktu untuk menjawab sebuah pertanyaan atau persoalan. Makanya kita tambahkan 2 menit. Nah, ini hanya khusus Abdul Latif, Bapak Ibu. Ini namanya diferensiasi. Kita harus paham. Lalu upaya pengerjaan, oh ini khusus nih anak ya, nggak bisa satu kali percobaan atau tidak bisa satu kali ujian. Ini kita kasih bisa 3 kali percobaan. Jadi ketika dia ujian teman-temannya hanya satu kali, nah Abdul Latif ini bisa 3 kali percobaan sehingga dia bisa mengejar teman-temannya. Itu kerennya dari kuisis Bapak Ibu. Kurangi pilihan jawab, misalkan jawabannya sampai E, ya misalkan A, B, C, D, E, agar anak ini bisa menjawab dengan tepat, kita kasih 3 pilihan aja, A, B, C, misalkan seperti itu. Mempermudah mereka. Ya, pertanyaan remedial bisa diaktifkan. Nah, ini khusus anak ini doang misalkan. Yang lainnya tidak. Yang lainnya normal misalkan. Itu bisa. Itu namanya adalah diferensiasi. Bapak Ibu. Itu hanya ada di wisis untuk saat ini ya. Lalu ada namanya, saya selalu menggunakan kelas ya. Kelas ini saya selalu lihat kelas dulu. Terintegrasi, ada yang terintegrasi dengan Microsoft Teams, ya ketika saya mengajar di SMKN, melatih guru-guru di SMKN di Garut, mereka menggunakan Microsoft Teams, makanya saya menggunakan Teams di sini. Ya, 70 guru sih, itu 70 siswa ya. Namun memang aplikasinya seperti ini, yang menjadi peserta disebut dengan siswa. Nah ini 9 siswanya, saya mengajar hanya di kelas 10 ya, sambil ditambah dengan kepala lab, Bapak Ibu. Ini kita ketahuan nih, kelas kita di informatika itu KKTP-nya kan 75 ya. Wah, ada beberapa yang belum terselesaikan sebenarnya ini kan di semester ini, tapi saya masih bisa ngejar sampai bulan Desember ya, Desember awal seperti itu. Sehingga dia mencapai KKTP di sini. Dan ini 74% ya. Ini ada ujiannya, ada 10 ujian Bapak Ibu ya, bukan satu ujian tapi 10 ujian dari beberapa formatif dan sumatif saya gabung di sini, jadi totalnya rata-rata 74% gitu. 74%. Jadi 8 kegiatan. Jadi setiap kelas memang berbeda. Kok bisa berbeda Pak ya? Ya, tergantung dari pertemuan, kadang-kadang libur, kadang-kadang ada kegiatan apa kan, jadinya tidak sama setiap kelas jumlah pertemuannya gitu. Atau juga ketika ada sesuatu hal yang memang tidak menggunakan kuisis di kelas tersebut. Ini contoh nih, ada kuisis banyak banget ya, maksudnya bisa bermanfaat sekali untuk kita. Nah, karena kemarin saya sudah menggunakan presentasi di sini, saya berusaha kuisis ya. Bapak Ibu sudah paham ya, atau saya terangkan dulu deh sebentar. Karena waktunya 15 menit ya lumayan. Nah ini saya mau buat, misalkan saya edit. Nah di sini, ini kok Pak Yoga buat presentasinya cakep banget gitu kan, warna-warnanya. Apa memang bisa di kuisis dengan membuat presentasi dengan cakep ini? Ya tidak. Saya membuat presentasinya menggunakan Canva juga Bapak Ibu. Membuat Canva. Nah ini saya membuat presentasinya di Canva. Nah ini webinar anti nyontek. Ya, di Canva. Emang sih bagusan di Canva, ada animasinya Bapak Ibu ya. Ini contoh kalau saya tampilkan, ada animasinya. Nah, goyang-goyang gitu kan, ada animasinya goyang-goyang. Namun kan saya ingin lebih interaktif ya, presentasinya lebih interaktif. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana kabar Bapak Ibu, ya kan? Lalu Bapak Ibu berasal dari mana? Ini saya ingin buat, jadi presentasinya bukan satu arah,
namun dua arah ya. Bapak Ibu sebagai audiens kemarin bisa menjawab tuh ya. Oh saya dari SD, oh saya dari SMP, oh saya dari SMA, oh saya dari perguruan tinggi. Lalu juga bisa menjawab keadaan saya seperti apa, seperti itu. Dan juga bisa melihat saya lagi senang atau lagi apa bisa kemarin ya, seperti itu. Nah itu enak Bapak Ibu menggunakan ini. Dan ini juga saya bisa buat kuis. Ya, ada kuis saat ini aplikasi Exam Browser-nya apa. Dalam satu aplikasi presentasi ini ada banyak, jadi ada kuis bisa, apa namanya, kita bisa menanyakan keadaan peserta dan lain sebagainya, itu bisa di sini sambil apa? Ini juga tadi kan kelihatan ya, maksudnya ketika saya membuat materi, apakah teman-teman mendengarkan atau memahami terlihat dari berapa benar menjawab pertanyaan ini. Kemarin ada hasilnya, juara satu siapa, juara dua siapa, juara tiga siapa, itu kelihatan dengan menggunakan presentasi ini. Nah, saya sih berharap Bapak Ibu juga bisa tuh apa namanya di kelas ya, di kelas kalau mau presentasi bisa pakai kuis seperti ini, lebih interaktif. Nah, kalau anak-anak nggak pakai handphone kan bisa aja minjem dulu, bawa handphone dulu sebentar, nanti dikembalikan lagi handphonenya di ruang wakil misalkan atau mana. Nah, Bapak Ibu karena sudah 14, nah di sini saya kasih linknya, ya linknya di chat. Bapak Ibu lihat di chat ada link dari saya, ya silakan dibuka linknya. Linknya silakan dibuka. Itu tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Tampilan seperti ini. Akuisis Indonesia memberdayakan guru, memotivasi siswa. Nah ini benar-benar dari kuisis asli, Bapak Ibu ya. Memang berbeda dengan edutech madrasah yang memang serba digitalnya terlihat eksklusif kalau apa namanya edutech madrasah. Contoh seperti ini. Ini edutech madrasah kan eksklusif banget ya sertifikatnya diverifikasi. Kalau kita tambahkan nanti misalkan di sini 170 orang yang punya kode sertifikatnya ini tentunya berbeda. Nah, ini siapa sih yang punya 170? Oh, ternyata kalau yang punya exam 112024170 adalah punya Pak Andi Rahmat Nur Tampo di sini dari MTS Darul Quran. Jadi sertifikat dari Edutech Madrasah kemarin itu benar-benar memang tidak bisa dipalsukan. Ya, jadi nanti bisa dicek keasliannya dengan scan barcode-nya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung di Edutech Madrasah dipersilakan. Di sini nanti ada apa namanya kartu ya, dapat kartu. Saat ini semua gratis ya Bapak Ibu ya, tidak berbayar. Anggota kita sudah 6 ribuan. Di sini ada 6.890. Silakan bergabung bagi yang belum ya, atau yang menginginkan saja. Baik, kita balik lagi ke sini di Linktree pelatihan kuisis. Nah, saya berharap ketika saya mempraktekkan, bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya saja agar bisa kita jawab atau saya jawab langsung. Bapak Ibu sudah ya mengklik link saya di chat Google Classroom, di Google Meet chatnya ya, chat Google Meet. Kalau sudah tampilan seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu buka ini, buka ini, buka ini, buka ini tidak ya. Silakan buka di ujian pengimbasan. Di ujian pengimbasan diklik akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Akan tampil seperti ini. Tuliskan nama lengkap Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu masukkan email Bapak Ibu. Oke, saya contoh punya istri saya aja sih. Oke. Lalu instansinya instansi Bapak Ibu ya. Misalkan ini oke.
Lalu NPSN-nya NPSN Bapak Ibu, NPSN dari MAN 9 misalkan saya nih buat istri saya. Oke. Nah, Pak, saya tidak tahu NPSN sekolah saya. Gampang, Bu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu NPSN-nya, silakan cari aja di website atau di Google. Google ya. NPSN misalkan MAN 9 Jakarta. Ya. Ada nih langsung. Tuh ya, tinggal copy aja NPSN-nya. Udah muncul. Ada lagi misalkan NPSN siapa? SMPN 255 Jakarta. Kita enter. Ada nih NPSN-nya. Ya. Jadi nggak perlu nanya-nanya sekolah lagi, karena sudah ada di internet. Copy, masukkan ke sini. Di mana ini? Ini NPSN-nya. Lalu tanggal pelatihan kita kan kemarin tanggal 1 ya, yaitu tulis saja 01 November 2024. Oke, tanggal sertifikat dibuat tanggal sertifikat tanggal 2, 02 November 2024. Nomor HP-nya silakan dimasukkan, mungkin nanti mau dipanggil oleh Quisis menjadi super trainer kayak saya, silakan. Ya, 0851. Lalu ID pelatihannya adalah, saya buka dulu WhatsApp saya. Sebentar, nah ini di pelatihannya. Jadi memang resmi dari Quisis Indonesia. Oke. Saya taruh juga di sini ID pelatihannya. ID pelatihan. Oke. Nama narasumber. Oke. Silakan Bapak Ibu kita lanjut. Nah ini ID pelatihan diklik. Nah ini nggak perlu dicari Bu, capek. Tinggal diklik di sini aja. Ini di sini. Ketikkan aja. Ini saya ketikkan. Peggy 1172 ini udah ada. Diklik aja. Klik. Nah, jadi diklik di sini cari Ctrl V ya atau diketik boleh Peggy 1172. Sudah ada diklik. Ini udah ada ya. ID pelatihannya Peggy 1172. Lalu narasumbernya ya bisa di-copy aja. Ini ada nama saya kan. Klik kanan, copy, taruh di sini. Ya, di sini ya. Nah, ini taruh di atas sini, ketikannya nama saya, Catur Yoga Meninggias. Diklik. Oke. Kalau sudah, pilih materi pelatihannya. Pilih materinya banyak ini Bapak Ibu ya. Namun hari ini Bapak Ibu pilih yang presentasi. Mana presentasi Pak? Pengenalan Quisis. Oke. Oh, demonstrasi. Nah ini, yang F Bapak Ibu ya. Eksplorasi presentasi interaktif. Eksplorasi presentasi interaktif. Jadi pilih yang F. Ya, satu lagi. F titik eksplorasi. Apa tadi? Eksplorasi apa tadi? Presentasi interaktif. Presentasi interaktif. Oke, pilih yang itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ya, tentu kita ada satu pilihan nih di bawah, yaitu lanjutkan. Klik lanjutkan. Email, oh dia ternyata tidak mengakui email saya, ya. Boleh. Emailnya ini. Oke, klik lanjut. Oke. Nah, kalau klik lanjut, yuk bareng-bareng kita jawab. Mungkin ada yang belum tahu juga. Quisis sangat membantu implementasi kurikulum Merdeka karena dapat membantu membuat bahan ajar dengan fitur presentasi interaktif. Jawabannya benar. Oke, jawabannya benar Bapak Ibu ya. Kalau nggak sama, jawabannya nanti nggak bisa masuk lanjut berikutnya. Karena salah ya. Saat guru membuat slide presentasi interaktif dengan mengimport slide dari Google Drive, apakah slide-nya masih bisa diedit kembali ketika sudah masuk ke dalam Quisis? Bisa. Nah,
dengan memilih import sebagai slide yang dapat diedit. Jadi ada dua pilihan tuh ketika nanti di-upload dari Google Drive, apakah mau yang tidak bisa diedit atau yang bisa diedit. Nah, ini bisa ya, kita pilih bisa. Yang ketiga, ketika guru sudah membuat slide presentasi interaktif dan sudah disimpan, maka slide akan siap dimainkan menggunakan mode presentasi guru. Mode presentasi guru. Oke ya. Nomor 4, apakah dalam membuat slide presentasi interaktif guru dapat turut memasukkan soal kuis untuk menarik interaksi siswa? Benar, kemarin kan saya memasukkan kuis sih Bapak Ibu ya. Ketika mau berakhir presentasinya untuk mengetahui apakah Bapak Ibu benar-benar mendengar presentasi saya kemarin ya, dengan membuat sebuah kuis. Jawabannya adalah dapat menambahkan pertanyaan. Oke, dapat menambahkan pertanyaan. Lalu yang kelima, pilihan fitur presentasi interaktif yang dapat dibuat oleh guru dengan dua cara utama, yaitu ini Bapak Ibu. Importnya dengan menggunakan menggunakan Google Drive atau dengan tambahkan slide baru ini. Jadi yang di atas. Klik. Kalau sudah semuanya dijawab, pertama jawabannya benar, yang kedua jawabannya bisa dengan memilih import sebagai slide yang dapat diedit, ketiga mode presentasi oleh guru, keempat dapat menambahkan pertanyaan, kelima import slide dari Google Drive dan tambahkan slide baru. Kita submit jawabannya Bapak Ibu. Submit. Semua jawaban benar. Hore ya. Lanjutkan ke pertanyaan terbuka. Jadi setelah ini ada pertanyaan terbuka Bapak Ibu. Yaitu esai ya. Kita klik OK. Nah, ada pertanyaan, 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, menurut Anda, hal apa yang membuat kuisis sangat tepat untuk digunakan di kelas Anda? Karena di sini diminta untuk tuliskan dalam 4 sampai 6 kalimat, ya. Jangan terlalu pendek dan terlalu panjang. Saya punya akal Bapak Ibu. Ini copy aja pertanyaannya. Saya klik kanan copy ya. Saya taruh di sini, Ctrl V, lalu saya tambahkan jawaban saya, ya. Sangat tepat, ya. Karena ya, dengan kuisis penilaian formatif dan sumatif di kegiatan belajar mengajar saya terbantu. Nah, oke. Lalu yang bawah ini juga sama. Menurut Anda apa tantangan terbesar untuk menggunakan kuisis di kelas Anda? Ini saya copy juga ya. Biar nambah-nambahin karakter ya kan. Copy, taruh di sini. Oke. Tantangan terbesar adalah siswa dapat mencari jawaban menggunakan Google maupun AI karena terkoneksi internet. Misalkan, Bapak Ibu bebas ya, karena terkoneksi internet. Oke. Lalu passwordnya nih, apa passwordnya ya? Ya, passwordnya adalah kuisis. Saya kasih password di chat ya. Bentar. Oke. Passwordnya adalah kuisis keren. Oke. Nah, kalau ini sudah, Bapak Ibu, saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah benar. Karena ini sebuah sertifikat ya Bapak Ibu, diakui atau pengakuan sertifikat dari Kuisis dan Kemdikbud sebenarnya di sini, karena kerjasama dengan Kemdikbud. Jika saya terbukti sengaja memberikan data yang tidak sesuai, maka saya siap menerima konsekuensi dari Kemdikbud dan Kuisis. Nah, Bapak Ibu, usahakan data yang tadi di depan itu jangan asal-asalan, tapi benar, ya. Karena ada konsesinya dari Kemdikbud. Karena ini Kuisis bekerja sama dengan Kemdikbud dan ya Kuisis ya di sini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Tinggal ini udah terakhir ini terakhir. Wah, sudah 27, tadinya harusnya 20 sampai 15 ya. Oke, klik submit jawaban Bapak Ibu. Submit jawaban, kita tunggu. Di paling bawah itu ada bacaan mohon tunggu, sertifikat Anda sedang diproses. Kita jangan buru-buru keluar dulu Bapak Ibu. Wes, udah cepet Bapak Ibu. Sudah ada di bawah. Nah, ini. Ya. Sudah ada. Dia tinggal di-download Bapak Ibu. Pokoknya ketika submit jawaban jangan ditinggalkan. Ya kadang-kadang kita manusia kurang nih, apa namanya, ketelitiannya kurang. Udah submit jawaban tutup aja kan. Nah, jangan, tapi semuanya ada di sini, ada di bawah nih. Jangan lupa bergabung di grup komunitas Kuis Indonesia, Instagram Kuis dan lain sebagainya. Silakan klik ini untuk download sertifikat. Silakan klik Bapak Ibu di sini ya, yang warna biru ini. Diklik, otomatis akan muncul sertifikatnya. Alhamdulillah. Nah, ini. Sebagai peserta dalam kegiatan eksplorasi presentasi interaktif kuisis pada tanggal 1 November 2024 kemarin. Ini ada nama sekolahnya. Oke, Bapak Ibu. Lalu di sini adalah 16 JP Bapak Ibu, 16 JP. Jadi Bapak Ibu tadi mengenal fitur presentasi interaktif kuisis, melakukan salin edit interaktif, teleportasi dan lain sebagainya. Nah, sertifikat ini dapat digunakan sebagai bukti dukung peningkatan kompetensi guru bernilai 4 poin. Nah, kalau di Kemdikbud ada penilaiannya itu, sertifikat berapa poin ya Bapak Ibu ya. Kalau di Kemenak kayaknya belum ada. Hanya 20 JP dan lain sebagainya. Kategori meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan lain sebagainya di bidang pendidikan. Nah, ini diakui oleh Kemdikbud juga, Bapak Ibu, untuk sertifikat kuisis. Ya. Lalu bagaimana dengan Kemenak? Kemenak juga diakui ini ya. Narasumbernya adalah saya di sini, Bapak Ibu. Oke, dari sini ada pertanyaan, ada yang bermasalah atau tidak? Saya beri kesempatan. Oke, Bapak Ibu, silakan. Saya stop presentasi saya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang lagi praktek? Apakah sudah ada yang dapat sertifikatnya? Boleh di-share tuh di-share di mana tuh di grup ya. Udah dapat sertifikat ya. Bapak Ibu saya izin makan Indomie. Sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang bermasalah bisa saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maaf Pak Yoga, itu tadi ID pelatihannya apa ya? Saya tadi agak telat tuh. ID pelatihannya. ID pelatihannya sudah saya taruh di ini. Saya taruh lagi dia sebentar. Oke. Oke, sebentar. Mana. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu ya, ada di chat tadi ya. Pak Wildan ya senior saya di BDK Jakarta, silakan Pak, boleh pakai Man 9 boleh. Namun nanti di nama itunya kan Balai Diklat aja Pak, Balai Diklat Kementerian Agama nggak boleh sertifikatnya. Gitu. Iya. Iya. Siap. Siap Pak, siap. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak Yoga, nomor NPSN-nya kalau nggak diisi harus diisi ya Pak? Apa Ibu? Nomor NPSN-nya saya lupa harus diisi ya? Harus diisi sih sebenarnya. Ibu udah dapat NPSN-nya? Itu nomornya carinya di mana sih Pak? Tadi saya udah kasih tahu sih caranya di Google aja Ibu, silakan diketik nama sekolahnya apa. Oh gitu. Ya, Iya. NPSN nama sekolah. Nanti muncul kok di Google. Iya. Terima kasih Pak. Oke, Ibu sama-sama. Oke, Bapak Ibu hari ini tidak ada absensi ya. Karena absensi kan untuk sertifikat ya. Karena ini Bapak Ibu langsung download sertifikat ya. Tidak ada absensi Bapak Ibu, tidak ada absensi hari ini, tidak ada.
tidak ada absensi karena hari ini Bapak Ibu download sertifikat langsung ya. Loh, cara downloadnya tadi barusan Ibu ada ya. Mungkin telat ya, kalau telat ya nanti lihat aja rekamannya ya, mohon maaf. Jadi tidak bisa diulang-ulang. Tadi kan dari jam 20 ya, jam 20 tepat. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kegiatan ini. Ya, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan kita ini penuh dengan berkah. Rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yoga. Terima Makasih Pak Yoga. Syukran, jazakallah. Ya, silakan boleh Bapak Ibu untuk menikmati